Selamat malam. Tidak lama dari putusan atau pembacaan putusan amar putusan oleh Majelis Hakim, ada pidana mati untuk Ferdy Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Satu, apakah mungkin ketika kedua terdakwa melakukan upaya hukum berikutnya pada tingkat banding dan kasasi bisa lebih ringan dari pidana saat ini atau ancaman hukuman saat ini. Dan yang kedua dan terutama ini disorot oleh banyak netizen adalah dikaitkan dengan KUH Pidana Nasional atau KUH Pidana Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diundangkan saat ini pada Januari 2023 lalu, dan Februari ini tanggal 13 ya ada putusan atau vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menjadi pertanyaan ketika banyak pihak yang mengatakan bahwa KUH Pidana Baru ini baru akan berlaku 3 tahun lagi. Apakah ini juga diterapkan artinya terhadap vonis Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, karena ada klausul dalam pasal 100 KUH Pidana menyatakan bahwa kalau orang dipidana mati itu masih ada masa percobaan 10 tahun. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang kompeten untuk kita tahu lebih banyak apakah mungkin memang ini prank saja. Pidana mati Sambo bisa saja hanya ada percobaan 10 tahun dan bisa saja ia dipidana lebih ringan dari pidana mati, termasuk Putri Chandrawati. Anda menyaksikan obrolan malam. Saya Christian Grich bersama Anda. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Dengan peluru timah yang sangat panas, anakku datang. Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati, harus menunggu 10 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdy Sambo akhirnya diganjar hukuman mati. Sambo terbukti sebagai otak pembunuhan Yosua, melakukan perintangan penyidikan hingga menyebabkan sejumlah anggota Polri lain terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso memvonis Sambo lebih berat dari tuntutan jaksa. Kini, di saat Sambo telah divonis hukuman mati, polemik KUHP baru mulai bergulir. KUHP baru memberi kesempatan kepada terpidana mati untuk mendapat evaluasi selama tenggang waktu 10 tahun. Jika berkelakuan baik, maka hukuman mati dapat diturunkan menjadi seumur hidup. Dunia maya pun diramaikan dengan video Hotman Paris Hutapea perihal hukuman mati dalam KUHP baru. Video tersebut sempat viral pada Desember tahun lalu. Pasal 100 disebutkan, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati, harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Tim sosialisasi KUHP baru Albert Aris menilai bahwa KUHP baru akan berlaku Januari 2026 mendatang. Bagi terpidana mati yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap sebelum Januari 2026 namun belum dieksekusi, maka berlaku peraturan baru, kecuali peraturan lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Saat ini, vonis Sambo belum berkekuatan hukum tetap lantaran tim kuasa hukum Sambo masih berpeluang mengajukan langkah selanjutnya berupa banding hingga kasasi. Saya perkenalkan sejumlah narasumber, ada yang bergabung secara langsung di studio BTV dan secara virtual. Saya perkenalkan yang bergabung secara langsung terlebih dahulu, ada Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI yang bergabung secara langsung di sini ya. Selamat malam Bang Ijul. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Kemudian ada Pak Nelson Simanjuntak, ini adalah salah satu pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam Pak Nelson. Malam Horas. Horas, terima kasih sudah kami ketemu kemarin di persidangan karena mendampingi keluarga ya Pak Nelson dan Bang Kamarudin dan lain-lain. Sesapai bergabung secara virtual ada Albert Aris, ini tim sosialisasi KUHP Nasional atau kita menyebutnya KUHP baru lah bagi orang awam. Terima
kasih Albert sudah bergabung bersama kami secara virtual. Terima kasih Christian dan para narasumber yang saya hormati. Ya, waalaikumsalam. Ada Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial juga bergabung bersama kita. Selamat malam, Miko. Selamat malam, Kak Faith. Selamat malam, Bapak semua. Terima kasih sudah bergabung ya di secara virtual di obrolan malam. Saya ke Albert. Albert, tadi kami sudah mengutip pernyataan Anda. Anda tentu bisa menyampaikan tafsir dari pasal 100. Kita tunjukkan dulu ya ke pemirsa. Ini pasal yang disampaikan oleh Hotman Paris, salah satu pengacara kondang. Kita tunjukkan dulu kepada pemirsa supaya kita sama-sama baca. Ini bunyi pasalnya itu seperti apa sih nih? Ini bunyi pasal 100 nih, Bang Ijul. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Ini mungkin poin nomor 2 tidak bisa ya, karena hakim dengan jelas di amar putusan menyatakan begitu di tingkat pertama ya. Kemudian ada alasan yang meringankan. Ini juga tidak bisa dipenuhi karena memang hakim di pengadilan tingkat pertama ini menyatakan bahwa tidak ada hal meringankan bagi Verdi Sambo. Tapi kita lihat kita fokus ke poin A. Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki berdasar atas surat keterangan Kalapas. Benar demikian, Albert, bahwa nanti yang menentukan apakah menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki itu adalah berdasar atas selembar surat dari kepala lapas ketika ia menjalani masa tahanan selama 10 tahun pertama. Terima kasih, Christian. Tadi tidak benar adanya ya, saya perlu menegaskan tidak bergantung pada surat Kalapas. Ya. Nah, tadi saya perlu meluruskan juga kutipan yang ditampilkan oleh teman-teman Berita 1, mungkin itu versi KUHP, rancangan KUHP yang belum disahkan ya. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 1 tahun 2023, itu kata dapat dalam pasal 100 itu sudah tidak ada lagi. Jadi, manakala hakim menjatuhkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, otomatis dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jadi sudah definitif sekali, tidak ada lagi kata dapat. Nah, permasalahan terjadi ketika perkara Verdi Sambo yang dijatuhi vonis pidana mati dan belum berkekuatan hukum tetap, lantas dikaitkan dengan pasal 100 ini. Padahal konteksnya tidak serta-merta bisa ditafsirkan demikian, Christian. Nah, kita mengetahui, Christian, memang kalau kita merujuk pada pasal 3 KUHP nasional, yang sebelumnya berasal dari pasal 1 angka 2 KUHP lama, itu dikatakan seperti ini, Bris. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka yang berlaku adalah yang menguntungkan bagi terdakwa, Christian. Ini adalah asas lex favor reo. Nah, dalam KUHP nasional itu sebelum disahkan ada pertentangan yang amat kuat, Christian, dari kelompok pro dan kontra pidana mati. Akhirnya tim perumus bersama dengan DPR menyepakati, tadi saya sampaikan, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Artinya gini, Bris, untuk semua terpidana mati, ada 404 orang saat ini ya, yang seandainya belum dieksekusi setelah KUHP nasional berlaku pada bulan Januari 2020, itu adalah melewati masa transisi yang akan kami siapkan peraturan pemerintahnya, Bris, untuk disesuaikan dengan the new paradigm of criminal law, di mana hukum pidana tidak lagi menjadi hukum pembalasan, Bris. Kita ketahui, Christian, bahwa pidana mati itu berasal dari elemen klasik yang menekankan pada pembalasan dan penjaraan, retribusi sifatnya, lex talionis itu pembalasan. Sedangkan dalam hukum pidana nasional baru, Fris, ini lebih mengedepankan adalah perspektif hak asasi manusia yang tinggi. Albert, yang dimaksud dengan percobaan, siapa yang punya waktu untuk atau punya kewenangan untuk menilai ini selama 10 tahun ia lolos masa percobaan? Kalau di kantor-kantor kan ada HRD, misalnya 6 bulan pertama mau masuk jadi karyawan tetap itu ada HRD yang menilai kinerja dan lain-lain. Kalau para terdakwa yang tengah menunggu putusan ingkrah, siapa? Ya, jadi kalau menurut hemat saya ada 3 pihak, Chris, dalam hal ini. Kalau kita merujuk pada pasal 100 KUHP nasional. Yang pertama adalah dibutuhkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu pentingnya, pertama. Yang kedua, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya sekedar memberikan secari kertas, Christian, melainkan akan melakukan sejumlah assessment
Saya ambil contoh boleh, Pris, misalkan Agung, terpidana mati dalam kasus narkotika nih, Pris. Soal terpidana mati dalam kasus narkotika ternyata masih melakukan pengendalian narkotika dari dalam. Hal ini kan nggak bisa dibenarkan, Pris. Asesmen seperti ini dilakukan secara objektif untuk menilai apakah memang dalam masa percobaan tersebut terpidana mati itu berkelakuan baik, Christian. Dan yang ketiga tentu adalah jaksa selaku pelaksana putusan dari pengadilan tersebut, Christian. Eksekutor ya. Ya, Bang Ijul, kalau Anda melihat bagaimana publik kemudian tadi di awal saya sampaikan, ada yang nanya nih, ini kira-kira kalau banding bisa berkurang, kasasi juga kemungkinan bisa berkurang, masih ada peninjauan kembali juga masih mungkin berkurang nih, pidana mati mungkin turun, jadi seumur hidup akan 20 tahun, Bu Putri juga masih mungkin turun. Kemudian muncul lagi nih kontroversi mengenai apakah KUH pidana yang baru memberikan celah bagi, ada yang menyebut tadi ya, sudah dikoreksi oleh Albert bahwa bukan berdasar atas surat dari Kalapas. Menurut Anda poin penting mana yang harus kemudian perlu diketahui oleh publik? Ya, pertama PBHI secara kelembagaan perlu menegaskan sikap bahwa tetap menolak pidana mati karena merenggut hak atas hidup. Ini pun tanpa mengurangi bagaimana majelis hakim merumuskan unsur-unsur pasal itu secara mendetil. Dan itu kami patut apresiasi dan keluarga pun mengapresiasi atas keadilan yang dianggap telah memenuhi kebutuhan keadilan keluarga. Tapi yang mau saya soroti pertama begini ya, betul di pasal 100 itu di ayat 1-nya tidak ada kata dapat, tetapi kemudian di ayat 4-nya masih ada kata dapat. Itu dapat atau kata dapat itu kemudian membuka peluang. Tidak imperatif kan? Tidak imperatif dan membuka peluang apakah dia bisa dikonversi atau tidak dikonversi. Artinya ini ada birokrasi lebih lanjut lagi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu kalau di dalam rumusan KUHP yang baru ini, pertimbangan putusan hakim itu harus memuat dua hal secara alternatif. Yang pertama rasa penyesalan, yang kemudian ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa. Saya pikir kalau peran terdakwa sudah tuntas dikuliti oleh majelis hakim, tetapi untuk rasa penyesalan dan kemudian harapan bisa untuk perbaikan ya? diri, nah ini yang kemudian dilanjutkan kepada ayat yang keempat lewat mekanisme birokrasi, dan tentu pastinya di bawah Kementerian Hukum dan HAM, koordinasi dengan kejaksaan, dan tentu pertimbangan Mahkamah Agung. Tapi pertanyaannya kan jadi begini, menjadi penting bahwa penilaian itu kalau dilakukan secara absolut oleh Kementerian Hukum dan HAM, lalu diserahkan asesmen itu yang tadi disebut Albert assessment secara sepihak. Nah ini yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Tentu kan kalau alurnya satu garis saja dan tentu menimbulkan absolutisme dalam pemeriksaan soal asesmen, ini yang juga menutup ruang bagi publik gitu. Apakah kemudian jaksanya terlibat dalam asesmen, itu yang perlu diperhatikan. Apakah kemudian Mahkamah Agungnya terlibat juga dalam asesmen, itu juga yang perlu diperhatikan, sehingga menutup ruang korupsi birokrasi sebagaimana yang setidaknya tidak hanya satu pihak lah yang punya kewenangan untuk asesmen. Tidak dilakukan secara berjenjang, tapi dalam satu waktu yang sama oleh banyak pihak, oleh beberapa multi pihak. Disitulah posisi pengawasan yang terjadi, dan saya pikir kasus Brigadir Joshua membuka tabir paling besar dalam sistem penegakan hukum kita, yaitu minimnya pengawasan dalam skema proses penegakan hukum. Saya pikir itu yang harus jadi poin. Dan ini yang belum dijamin oleh KUHP baru. Betul ada pihak yang terlibat, tetapi apakah langsung dalam satu momen yang sama, atau dia berjenjang lagi, dan kalau sistemnya berjenjang lagi, ya dia sama seperti regulasi tentang remisi, kemudian cuti bersyarat, pembebasan bersyarat yang berlaku saat ini. Gitu. Jadi tidak ada bedanya justru dengan instrumen-instrumen yang sudah ada saat ini menurut Anda. Betul sekali. Albert, Anda mungkin bisa menjawab tadi secara secara bersama-sama, secara kolektif maksud saya, apakah secara kolektif antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan juga tadi Menkumham ya? Kemenkumham. Apakah secara akumulatif mereka melakukan secara kolektif mereka melakukan assessment atau secara berjenjang? Ya, memang ini kuncinya sebenarnya kan ada di Kumham ya, meskipun tadi Pakus menegaskan dibutuhkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi malam hari, Christian, terlepas tadi ada pandangan dan sikap dari teman-teman PBHI khususnya ya, dari Ijul dan kawan-kawan yang menegaskan mereka adalah kelompok yang abolisionis, artinya menghendaki penghapusan pidana mati, kami perlu menyampaikan begini, Fris, faktanya, Fris. Selama 10 tahun belakangan ini, Fris, dari 404 terpidana mati, bisa dibayangkan 79 diantaranya, tanda kutip, quote unquote, sedang mengantri
ya selama lebih dari 10 tahun. Nah, artinya secara de facto, Chris, ini pun pidana mati tidak serta-merta loh eksekusinya itu dilaksanakan. Nah, kira-kira waktu 10 tahun itu sekaligus menjawab statement dari Bang Hotman Paris tentunya ya, itu merupakan waktu yang memang dirasa cukup untuk mengakses secara objektif apakah ada perubahan kelakuan tadi seperti yang saya contohkan adalah terpidana dalam kasus narkotika. Nah, oleh karena itu dengan segala hormat Christian, saya mengundang teman-teman nih, termasuk dari KY juga ada Bang Bobi di sini. Mari memberikan masukan juga sebagai bagian dari meaningful participation untuk peraturan pemerintah yang menjadi implementing regulation dari KUHP ini akan menjadi baik di kemudian hari dan bisa diakses secara objektif. Oke, bisa diakses secara objektif. Nah, itu poin yang mau saya elaborasi lebih jauh, secara objektif, tidak subjektif, tidak hanya satu pihak tapi multi pihak supaya bisa saling, kalau dalam tata negara itu check and balances lah, tapi ini multi pihak ya. Jadi saling bisa mengoreksi satu sama lain, saling bisa mengawasi satu sama lain. Kira-kira ini bisa diterjemahkan atau dijawantahkan ke peraturan yang lebih rendah lagi. Tadi Albert menyebut ini peraturan pemerintah. Nanti juga saya akan tanya Miko dan juga Pak Nelson. Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.